Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bentuk-bentuk Problema Keimanan serta Bahaya Kemunafikan dalam Keagamaan. Langsung saja pengertian problema. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Problem adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Pengertian keimanan. Iman adalah kepercayaan, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin, atau yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Iman juga berarti kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. 4 tingkat keimanan menurut W.H. Clark 1969 220-224. Keimanan verbalistik. Keimanan ini berkembang di tingkat usia sejak anak-anak. Dilihat dari bentuknya, proses penerimanya langsung melalui prinsip stimulus-stimulus. Karena itu, proses pembelajarannya berlangsung secara persuasif, yang melibatkan orang tua memberi contoh pengucapan suatu ucapan keagamaan. Kemudian anak mengulangi dan menirukannya. Keimanan intelektualistik. Keimanan ini sudah melibatkan pertimbangan proses berpikir secara kreatif yang lebih sulit dalam mencari kebenaran iman dibanding dengan iman tingkat yang di atas. Pada tingkat ini, orang terkait dengan tingkat kelogisan dengan alasan-alasan masuk akal dalam upaya penerimaan keyakinan. Keimanan demonstratif. Pada tingkat ini, keimanan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan pengalaman agama secara demonstratif daripada hanya dalam bentuk kata-kata. Tingkah laku dan pengalaman agama di sini hanya merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Keimanan yang komprehensif dan integratif. Tipe dan tingkat keimanan ini di atas nampak perwujudannya dalam bentuk ekspresi partikel yang satu sama lainnya terpisah. Justru karena terpisah itu, maka ketiganya tidak dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya, mengingat masing-masing mengandung kepincangan. Lalu ada bentuk-bentuk problema keimanan. Yang pertama yaitu keraguan dan kebingungan. Agnotisme adalah suatu paham yang ragu-ragu tentang adanya Tuhan, atau paham yang menyatakan bahwa manusia tidak sanggup dan tidak bisa memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Agnotisme tidak tegas mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan menurut aliran ini mungkin ada, tetapi manusia tidak dapat mengetahuinya secara positif. Lalu yang kedua ada konflik batin. Konflik dalam artinya yang mengandung adanya salah satu dorongan yang berlawanan yang tidak dapat dipenuhi keduanya dalam satu waktu. Keraguan-keraguan yang menyelinap dalam hati seseorang akan menjurus ke arah konflik batin, karena dihadapkan kepada masalah pemilihan antara mana yang benar dan mana yang salah, antara mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang ketiga, berkurangnya iman. Kurangnya iman seseorang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kebodohan, kelalaian, perbuatan maksiat, dan dosa, dan juga nafsu yang mengajak kepada keburukan. Lalu yang keempat, ada munafik. Munafik adalah orang yang lahiriahnya menampakkan suatu ucapan, perbuatan, atau sikap yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Munafik ialah orang yang bermuka dua, yaitu lain di mulut dan lain di hati. Faktor-faktor penyebab problema keimanan. Menurut Kalis, mengidentifikasikan 5 hal yang dapat menggoyahkan ketegaran seseorang dalam beragama, yaitu 1. Kontradiksi antara ilmu dan agama. 2. Akibat mempelajari agama lain. 3. Kesulitan mengatasi kebebasan agama. 4. Masalah tujuan hidup. 5. Arti mati dan hidup sesudah mati. Bahaya kemunafikan dalam keagamaan. Munafik secara bahasa ialah penipuan,
kejahatan yang tersembunyi, sedangkan secara istilah ialah orang yang lahirnya beriman padahal hatinya kufur. Munafik merupakan orang yang memiliki sifat nifak, artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemunafikan secara i'tiqadi dan secara amali. Bahaya kemunafikan yaitu orang-orang yang bermuka dua, lahirnya kelihatan baik tetapi hatinya jahat, mengaku pembela kebenaran, penegak keadilan, pejuang hak asasi manusia dan pendekar demokrasi, tetapi ternyata adalah penghalang kebenaran, perusak keadilan, pelanggar hak asasi manusia dan penghambat demokrasi.